beda. Next. Pendekatan probabilistik untuk desain umur layanan. Dalam pendekatan probabilistik untuk desain umur layanan, probabilitas kegagalan dan tingkat kerusakan jika terjadi kegagalan harus dinilai. Gabungan probabilitas dan kerusakan yang dinyatakan sebagai produk matematis dari keduanya disebut risiko. Untuk fungsi lain yang tidak menimbulkan bahaya, langsung hilangnya nyawa manusia atau struktur dapat tetap beroperasi selama diperbaiki. Misalnya ketangguhan hujan pada selubung bangunan, nilai batas bisa jauh lebih tinggi. Next. Redundansi dan desain berlebih. Struktur terkadang mengandung bagian yang penting untuk keselamatan, tetapi tidak memberikan peringatan akan kegagalan yang akan segera terjadi. Korosi tegangan pada strip gantung baja tahan karat menyebabkan keruntuhan tiba-tiba pada langit-langit kolam renang. Ketika gantungan pertama gagal, strip lainnya tidak mampu menahan beban dan gagal juga. Runtuhnya bagian selatan atap Balai Kongres Berlin pada tahun 1980 terjadi tanpa peringatan dan disebabkan oleh korosi tegangan pada kabel prategang. Dalam strategi pemeliharaan untuk proses manufaktur, prinsip redundansi diterima secara luas untuk langkah-langkah proses tersebut untuk kegagalan mana yang akan memiliki efek dramatis. Prinsip redundansi berarti bahwa sejajar dengan penopang kritis struktur dipasang jenis penopang lain yang serupa atau berbeda dengan fungsi yang sama. Ini dapat mengambil alih seluruh fungsi segera setelah bagian yang pertama gagal, atau redundansi siaga, atau dua elemen struktural berfungsi, atau redundansi aktif. Tetapi jika salah satu dari keduanya gagal, yang lain dapat mengambil alih fungsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Irfan. Strategi pemeliharaan. Desain umur pakai harus mencakup pemeliharaan struktur. Selama tahap desain, pilihan dapat dibuat antara meminimalkan perawatan, mengoptimalkan biaya siklus hidup, atau mengoptimalkan efek lingkungan dari struktur. Pada kenyataannya, perawatan seringkali bukan bagian dari desain dan program pemeliharaan di kemudian hari, hanya dimulai ketika cacat menjadi jelas. Dalam prakteknya, pemilihan struktur teknik memiliki berbagai tujuan. Pertama, pencegahan pemeliharaan korektif dan memastikan bahwa struktur selalu berkinerja di atas tingkat minimum yang ditentukan selama umur layan desainnya. Kemudian memperbaiki struktur dengan cara terbaik, memperbaiki struktur secepat mungkin, dan yang terakhir memperbaiki struktur dengan biaya rendah. Biaya siklus hidup. Dalam kerangka persyaratan kinerja struktural tertentu, selama masa pakai desain, biaya akan menjadi item penting untuk dioptimalkan. Sangat umum ketika merancang struktur untuk hanya mempertimbangkan biaya investasi dari proses pembangunan. Namun ada kesadaran yang berkembang bahwa ini hanya bagian dari proses. Investasi yang rendah dapat berarti biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi, di mana totalnya dapat melebihi investasi yang tinggi dengan biaya operasional dan pemeliharaan yang rendah. Mempertimbangkan biaya struktur selama seluruh siklus hidup menjadi semakin populer. Life cycle costing didefinisikan sebagai total diskon biaya untuk memiliki, mengoperasikan, memelihara, dan membuang atau mendaur ulang struktur atau sistem bangunan selama periode waktu tertentu. Pada bagian ini, kita akan membatasi diri pada biaya kepemilikan, pengoperasian, dan pemeliharaan, sambil mengelaborasi pendekatan probabilistik yang diberikan. Penilaian siklus hidup lingkungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan isu utama di banyak negara. Industri bangunan Eropa bertanggung jawab atas sekitar 40% dari total dampak lingkungan. Oleh karena itu, manfaat lingkungan dalam industri ini akan memberikan kontribusi besar bagi keberlanjutan. Berdasarkan seri ISO 14040 tentang penilaian siklus hidup, standar sedang dikembangkan untuk menilai dampak lingkungan dari bangunan. Life cycle costing melibatkan pendekatan yang mencakup seluruh masa hidup. Standar ISO yang disebut keberlanjutan dalam konstruksi bangunan
kerangka penilaian dampak lingkungan dari bangunan akan tersedia dalam waktu dekat. Untuk bahan bangunan dan komponen standar ISO sedang dikembangkan yang disebut keberlanjutan dalam konstruksi bangunan deklarasi produk lingkungan. Di tingkat nasional, metode telah dikembangkan untuk menentukan dampak lingkungan dari bahan, komponen, dan bangunan secara lebih rinci. Bab 7, studi kasus. Bab terakhir ini membahas 3 studi kasus yang merupakan contoh khas dari masalah praktis. Untuk 2 studi kasus ini, spesifikasi diminta dari persyaratan paling penting yang harus dipenuhi, struktur dalam hal daya tahan. Daya tahan kemudian harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan mencapai keadaan atas akhir dan keadaan batas kemudian servis selama umur layan desain. Ini dapat diperluas ke persyaratan fungsional lainnya seperti keselamatan kebakaran dan persyaratan kinerja energi. Untuk target yang terkandung dalam spesifikasi harus pertama berkaitan dengan ukuran kinerja tunggal dari keluaran tertentu dapat diukur, misalnya angka dan persentase aktual yang harus dinyatakan terminologi. Kemudian ditentukan untuk setiap ukuran yang dipilih, menyebutkan cara pengukuran, determination method, kecuali jika sudah jelas, misal waktu. Diekspresikan secara sederhana, berkaitan dengan ukuran kinerja tunggal dari keluaran tertentu, kemudian tentukan kerangka waktu atau tonggak sejarah, yang terakhir bersikallah realistis dan dapat dicapai tetapi menantang. Studi kasus 1, jembatan baja dan beton di lingkungan laut yang hangat. 2 jembatan harus dirancang dan harus menjangkau anak sungai di pantai Mumbai di India. Salah satunya adalah jembatan gantung kabel dan yang lainnya adalah jembatan cantilever. Di jembatan gantung yang dibuat dari beton bertulang dan dek jembatan dibuat dari baja. Jembatan cantilever akan dibuat dari segmen beton prefabrikasi di mana tiang berlubang dan struktur atas adalah pasca tarik. Ini adalah jembatan segmental pracetak pasca tarik. Jembatan harus memiliki masa pakai 75 tahun tanpa pemeliharaan korektif atau penting. Mekanisme kerusakan yang relevan pada kondisi eksposur. Jembatan harus diketahui untuk menentukan kondisi kerusakan yang relevan. Iklim Mumbai dapat dijadikan sebagai lingkungan laut yang hangat dan lembab sepanjang tahun. Suhu relatif stabil karena pengaruh moderasi dari laut. Karena posisi jembatan di sepanjang pantai, kita dapat mengasumsikan bahwa beban klorida akan tinggi, pengeringan beton akan terbatas, dan polusi udara akan rendah. Beton tiang jembatan cantilever. Mekanisme berikut ini relevan dengan bagian beton struktur. Korosi tulangan yang dipicu oleh klorida pada beton di zona pasang surut, percikan, semprotan, dan atmosfer. Pelapukan garam, perlu dicatat bahwa karena kelembapan yang umumnya tinggi, kerusakan akan lebih sedikit daripada di iklim laut yang hangat dan gersang, seperti di sepanjang Teluk. Tendon pasca tarik. Untuk pembahasan tentang korosi tegangan pada tendon pasca tarik pada jembatan cantilever, korosi tendon pada jembatan segmental pracetak pasca tarik umumnya disebabkan oleh rongga yang ada di dalam nut yang digunakan untuk mengisi saluran tendon dan melindungi baja prategang. Routing yang tidak memadai memungkinkan air untuk menembus ke dalam saluran, memulai korosi pada tendon dan berpotensi menyebabkan kegagalan struktur. Kegagalan perlindungan korosi pada tendon saat melewati sambungan segmen jembatan. Untuk sambungan ini, epoksi cor korek api biasanya diterapkan. Beberapa mekanisme kerusakan deteriorasi yang harus diperhitungkan. Pertama, kelelahan korosi sejauh ini yang paling sering terjadi pada dek jembatan. Kemudian korosi seragam pada baja yang tidak dilindungi. Kemudian korosi lubang dapat terjadi dalam kasus lapis pelindung non-konduktif, seperti lapisan organik.